Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa program Pasca Sarjana STIA Sebelas Sumedang yang saya hormati, kita bertemu kembali dalam perkuliahan mata kuliah pemerintahan dan otonomi daerah. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita telah membahas tentang konsep pengertian pemerintah dan pemerintahan, termasuk di dalamnya konsep local government. Jadi seperti kita ketahui, pemerintah dan pemerintahan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu government. Nah, government ini ada dua makna yang menjadi bingung sebenarnya, yaitu ada makna government itu menjadi pemerintah dan menjadi pemerintahan. Padahal tentu saja dua konsep itu yang berbeda. Kalau pemerintahan itu merujuk kepada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang mewakili negara yang biasa disebut pemerintah. Sedangkan pemerintah sendiri ini dalam konsepnya memang ada dua, yaitu ada konsep dalam pengertian yang luas dan dalam konsep pengertian yang sempit. Kalau dalam pengertian yang luas, maka yang namanya pemerintah itu adalah meliputi lembaga-lembaga negara. Nah, ini mulai dari lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Itulah pengertian luas. Tapi dalam pengertian yang sempit, pemerintah itu ya eksekutif, atau mungkin sebut saja lah aparatur negara. Jadi presiden dan reng-rengannya itu dari menteri sampai kepada birokrasi daerah itu termasuk eksekutif. Demikian juga dari menteri sampai guru, dari menteri sampai juru penerang, dari menteri sampai naib, itu konsep pemerintah dalam pengertian sempit. Sehingga kalau konsep pemerintahan dalam pengertian luas dan pengertian sempit juga mengikuti dari konsep yang ada di dalam pemerintahan. Selanjutnya berkaitan dengan local government. Nah, ini local government ini ada yang mengatakan ada pemerintahan lokal, dan bahkan ada daerah otonom. Nah, ini juga yang sangat harus diperhatikan. Ternyata memang luas, padahal dalam konsep peraturan perundang-undangan gitu ya, yang namanya local government itu kadang-kadang kita terjemahkan menjadi pemerintahan lokal. Jadi kalau pemerintahan lokal berarti ya di kita mah pemerintahan daerah. Nama nomenklaturnya itu ada yang namanya provinsi, ada yang namanya kabupaten kota. Tentu saja ini berbeda dengan negara-negara lain, termasuk misalkan kalau di Jepang ada prefektur gitu ya, ada distrik gitu ya. Nah, ini persoalan dan lokal. Nah, yang sangat penting kali ini pada pertemuan yang kedua ini kita akan bicarakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Nah, kalau kita bicara tugas pokok dan fungsi, ini memang kita bicara dulu tentang tugas. Apa sih tugas? Kalau melihat
Nah, terminologinya tugas itu ya apa yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang yang dibebankan. Ada juga yang mengatakan ini berkaitan kalau tugas itu dengan fungsi suatu jabatan atau fungsi yang tidak boleh dikerjakan. Tetapi kalau kita merunut kepada peraturan perundang-undangan, gitu ya, yang namanya tugas pokok dan fungsi itu ya diartikan sebagai sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan. Nah, oleh karena itu biasanya ini kita di dalam struktur organisasi data kerja itu sekarang namanya struktur organisasi dan perangkat daerah. Kalau di daerah itu disebutkan apa tugas pokoknya, apa fungsinya. Namun demikian di kita ini sebenarnya ada di dalam struktur pemerintahan kita itu dibangun ya atas dasar di pusat dulu itu ya, di pusat ini ada yang namanya tugas-tugas pokok itu tugas-tugas inti. Nah, ini biasanya secara teknis itu dibagikan habis kepada kementerian dan lembaga non kementerian. Jadi presiden itu nanti ada wakilnya. Ada yang mewakilnya di setiap kementerian itu mengerjakan tugas-tugas teknis. Ada kementerian pendidikan, berarti ya mengerjakan tugas teknis pendidikan. Ada kementerian kesehatan, berarti dia mengerjakan tugas teknis kesehatan. Ada kementerian infrastruktur dan permukiman. Nah, itu mengerjakan teknis tentang pembuatan infrastruktur dan permukiman. Nah, semua itu telah dibagi. Nah, namun dalam prakteknya, dalam teori ilmu pemerintahan itu ada namanya teori sisa. Teori sisa itu setelah dihabis habis, ternyata masih ada itu yang nggak bisa dihabis. Nah, setelah diambil semua kementerian dan lembaga, maka ada sisanya itu biasanya diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Nah, biasanya ini yang disebut dengan tugas umum pemerintah. Misalnya kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pencegahan dan penanggulangan bencana, pengelolaan kawasan khusus, dan yang sangat kenal itu biasanya penyelenggaraan ketentraman ketertiban. Nah, lalu apa yang disebut dengan fungsi? Nah, fungsi ini berkaitan dengan banyak hal konsepnya itu. Kalau dilihat dari seluruh katanya, nah kita tahu pernah belajar matematik, terutama saya belajarnya itu di kelas 2 SMP, itu belajar fungsi. Kalau sekarang belajar fungsi itu sudah di SD juga sudah belajar fungsi. Nah, jadi sebenarnya fungsi itu merupakan bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan pergantungan fungsional antara satu unsur dengan unsur yang lain. Misalnya yang sangat kenal itu biasanya fungsi Y sama dengan X plus sekian. Nah, itu biasanya fungsi. Yang kedua, ini fungsi itu biasanya merujuk kepada makna kegunaan, pekerjaan atau jabatan, tindakan atau kegiatan perilaku individu. Sedangkan fungsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah jabatan, pekerjaan dilakukan, kegunaan sesuatu hal,
pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dari seorang dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya. Itu fungsi. Nah, oleh karena itu, apa sih fungsi pemerintahan ini? Nah, ini kalau fungsi pemerintahan banyak tokoh yang menyatakan apa sih fungsinya? Minimal lah ini dari Power Junior ini bahwa fungsi pemerintahan itu pertama interest articulation. Apa itu interest articulation? Mengartikulasikan semua kepentingan. Maksudnya begini, bahwa pemerintah itu terutama yang dilakukan oleh partai politik gitu ya, itu harus mampu apa sih yang menjadi kepentingan terutama kebutuhan masyarakat. Karena berbeda antara kebutuhan dan kepentingan itu. Kalau kepentingan, setiap orang memiliki kepentingan masing-masing sehingga tidak tahu gitu apakah itu menjadi kebutuhan atau tidak. Nah, persoalan yang sangat penting bagi pemerintah, terutama partai politik itu bagaimana sebenarnya mengartikulasikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Kebutuhan masyarakat kan banyak. Setiap orang memiliki kebutuhan masing-masing. Padahal di dalam pelaksanaan pemerintah itu sering sekali dana itu terbatas. Nah, makanya kita biasanya menentukan skala prioritas. Nah, skala prioritas itu diartikulasikanlah gitu ya, apa sih yang menjadi kebutuhan. Jadi semua itu apa kira-kira. Diinventaris saja dulu kebutuhan masyarakat apa. Baru nanti kita tentukan. Yang kedua ini interest aggregation, yaitu penggabungan berbagai tuntutan dalam berbagai alternatif tindakan. Jadi setelah mengetahui menginventarisasi kebutuhan masyarakat, maka yang mirip-mirip yang cocok-cocok itu digabungkan gitu. Sehingga programnya itu menjadi tidak terlalu banyak. Tapi ini berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan masyarakat. Sebab kalau berdasarkan kepentingan masyarakat macam-macam jadi nggak bisa, susah. Tapi kalau benar apa yang menjadi kebutuhan sebenarnya, misalkan di daerah satu kecamatan X kira-kira apa sih kebutuhannya? Apakah infrastruktur jalan, apakah infrastruktur irigasi, apakah infrastruktur gedung, sekolah, bangunan, ataukah mungkin bagaimana insentif untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi ini semua harus bisa ditangkap oleh pemerintah, terutama oleh partai politik yang akan jadikan program yang mau dieksekusi. Tentu saja maksudnya adalah yang ketiga, fungsinya itu role making atau suatu tindakan perumusan aturan. Nah, seperti kita ketahui gitu ya, setelah program itu ada, setelah program ini berdasarkan gabungan dari kebutuhan masyarakat tadi digabung menjadi suatu program. Nah, program ini bagaimana cara menggulkannya? Ya, kalau di kita menjadi program pembangunan, menjadi renstra, rencana pembangunan. Seperti kita ketahui kan rencana pembangunan itu ada jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, jangka keimah. Nah, ini sebenarnya harusnya itu kita harus bisa belajar gitu. Bagaimana kebutuhan, kalau jangka panjang berarti kita harus bisa memprediksi kebutuhan kita 20 tahun yang akan datang. Nah, kalau jangka panjang berarti 5 tahun yang akan datang. Nah, ini apa kira-kira yang menjadi kebutuhannya? Dipenuhi semua. Nah, tentu saja ini juga suatu hal yang sangat sulit ya. Kebutuhan masyarakat itu kan selalu berubah dan selalu bertambah. Makanya dalam perencanaannya pun harus betul-betul jangan out to date, tapi up to date terus gitu ya. Selalu mungkin juga bisa dalam perkembangannya perlu dirubah juga. Nah, itu. Nah, program-program itu, nah ketika bikin rencana itulah maka harus dibikin menjadi
Kalau di daerah kan menjadi peraturan daerah. Kalau di sana, kalau di pusat menjadi undang-undang. Itu yang disebut dengan rule making. Selanjutnya adalah rule education. Nah, ini rule education adalah pelaksanaan sebuah aturan dan menilai hasil pelaksanaannya dan menghakimi soal pelanggaran tadi. Nah, sekarang ini ketika sudah menjadi program dalam suatu rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka pendek, nah, ini harusnya dilaksanakan dengan baik. Tadi pelaksanaan diimplementasikan dengan baik. Makanya nanti para magister program administrasi publik ini akan diberikan teori-teori tentang kebijakan publik, termasuk di dalam implementasi kebijakan publik, sehingga bisa bagaimana mengimplementasikan ini, melakukan rule education ini. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam itu adalah political communication. Yaitu ini bagaimana sebenarnya supaya bisa berhasil suatu program, suatu kebijakan itu dilaksanakan, ya perlu dikomunikasikan. Ya, ini tentu saja saya contohkan saja ya teori tentang implementasi kebijakan ini dari Edward Ree. Untuk menentukan berhasil tidaknya suatu kebijakan itu mencapai tujuan dan sasarannya, maka ada 4 faktor kritis, yaitu pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga perilaku birokrasi, perilaku pelaksana, dan yang keempat adalah struktur birokrasi. Nah, tadi yang political communication itu ya harus dikomunikasikan, dan itu terus menerus dikomunikasikan, bukan hanya pada waktu sosialisasi program saja. Jadi supaya baik pelaksana maupun sasaran kebijakan itu, sasaran program itu tahu untuk apa itu maksudnya program-program pembangunan itu. Nah, ini saya kira yang sangat penting juga ya, sangat penting juga perlu dilakukan. Nah, yang sangat menarik ini ketika terjadi wabah penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 ini, banyak program pemerintahan yang kadang-kala mungkin perilaku pelaksananya nggak benar, tidak sesuai yang diharapkan oleh Edward Ree. Menurut Edward Ree kan sikap pelaksana itu bisa mendukung, bisa menolak. Itu secara dikotomi itu mendukung menolak. Saya kira sebenarnya kalau di kita itu bukan hanya mendukung atau menolak, tapi mungkin juga nampaknya seperti mendukung, tapi pada dasarnya menolak. Bahkan banyak yang mengakali, terutama supaya mendapatkan keuntungan dari program-program pembangunan itu sendiri. Saya melihat bukan hanya pelaksananya, tapi juga kadang-kadang berkolaborasi dengan sasaran kebijakan. Yang orang yang akan menerima manfaat itu berkolaborasi. Misalnya ini ada dana bantuan untuk UMKM. Ternyata pada prakteknya itu sekarang banyak sekali muncul UMKM baru yang dulu tidak berdagang, sekarang berdagang asal memenuhi syarat saja gitu ya untuk menerima bantuan. Nggak tahu nanti bantuannya kan tidak usah dikembalikan gitu. Nah, ini sebenarnya yang sikap pelaksananya gimana? Tentu saja ini sangat tegas ya, keberhasilan suatu program itu karena sikap pelaksana. Kalau tidak mau berkolusi dengan para sasaran kebijakan, tidak mungkin itu ada gitu. Tidak mungkin mengakali supaya dapat dana gitu. Padahal tidak ada manfaatnya kelanjutannya. Cuma mungkin hanya sesaat. Nah, itu mengenai tugas fungsi pemerintahan menurut Power Junior. Selanjutnya kita apa sih tugas pokok pemerintahan itu? Pada umumnya tugas pokok pemerintahan itu berkaitan dengan sektor-sektor tertentu. Jadi misalnya ada sektor keamanan, ada sektor pertahanan, ada sektor ketertiban,
Nah, ini sebenarnya tiga hal ini yang berbeda ya, ada hal yang berbeda. Ada sektor keamanan, tentu saja keamanan itu bagaimana menjaga keamanan di dalam negeri, yaitu tugas kepolisian ini. Karena keamanan yang dihadapi oleh warga negara, maka harusnya perlu cara berpikir bertindak berbeda di kepolisian di dalam mengamankan warga negaranya itu. Tidak seperti Amerika Serikat. Waktu melakukan pengamanan bukan menimbulkan keamanan pada warga negara, malah melakukan penyiksaan bahkan sampai terbunuh. Bapak dan Ibu tahu sendiri akibatnya kalau sampai terbunuh itu. Protes di mana-mana yang akhirnya merugikan. Saya kira kepolisian Republik Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kalau bicara pertahanan, nah ini adalah tugas-tugas dari TNI. Nah tentu saja ini tidak perlu kompromi nih kalau TNI. Kalau musuh sudah datang, kita pantang menyerah, pantang mundur, harus kita lawan. Bahkan harus kita antisipasi, jangan sampai kita diserang. Supaya jangan sampai kita serang, ya kita harus kuat dulu, baik dari segi personelnya maupun dari segi persenjataannya, supaya kita jangan diserang orang, jangan diremehkan orang. Dan yang selanjutnya ada ketertiban dan ketentraman ini. Nah, kalau ketertiban dan ketentraman, walaupun ini masih sering bersinggungan tugas dan pokok dan fungsinya dengan kepolisian, kalau dalam peraturan perundang-undangan itu masuk wilayah Satpol PP. Nah, ini masuk Pamung Praja ini ya. Ini masuk wilayah itu. Ketertiban keamanan. Jadi kalau ketertiban itu bagaimana menegakkan perda. Nah, tapi kalau kepolisian kan bisa undang-undang ya, PP gitu ya. Tapi kalau ini Pak, khusus kalau Satpol PP ini tertib itu kan misalkan ada Perda K3 berkaitan dengan keindahan ketertiban di jalan gitu ya. Di trotoar ya, kalau di jalan itu urusannya kepolisian, tapi kalau sudah di trotoar itu ya urusannya Satpol PP. Dan ada lagi ketentraman supaya bisikan tentram. Nah ini juga buat Satpol PP. Nah itu berkaitan dengan keamanan, pertahanan, dan ketertiban ketentraman. Juga keadilan. Wah ini keadilan ini kata yang mudah diucapkan tapi sulit diwujudkan. Lalu ada kesejahteraan sosial, itu tugas pemerintah. Bagaimana kan tugas ekonomi dan pekerjaan umum. Nah, ada beberapa pakar yang dari Indonesia yang mengungkapkan apa tugas pokok pemerintah itu. Nah, ini misalnya Pak Rias Rasid ini mengungkapkan bahwa tugas pokok itu adalah menjamin keamanan negara, memelihara ketertiban, menjamin diterapkan perlakuan yang adil kepada setiap orang, melakukan pekerjaan umum dan memberi pelayanan, melakukan upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, menetapkan kebijakan ekonomi, dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan SDA. Ya. Nah ini sebenarnya hampir sama dengan yang saya sebutkan di atas tadi ya. Nah kalau kita bicara fungsi pemerintahan pada dasarnya mungkin di dalam pemerintahan daerah itu ada 4 ya, ini ada 4, ada pengaturan, ada pelayanan, ada pemberdayaan, dan ada pembangunan. Ya mungkin inilah kita akan ini pengaturan ya. Ini pengaturan itu di pemerintahan itu dalam bentuk membuat peraturan undang-undangan. Seperti kita ketahui kalau di daerah itu ya ada 2 konsep peraturan daerah. Peraturan perundangan itu ada peraturan daerah dan ada peraturan bupati. Itu saja dikembangkan bagaimana semua kegiatan yang ada di pemerintahan itu harus memiliki landasan hukum. Ya itulah peraturan perundangan. Yang selanjutnya itu pelayanan. Nah, fungsi pelayanan ini terutama ya sebenarnya kalau menurut konsep saya sih semua yang dilakukan oleh pemerintah itu pelayanan dalam bidang kebijakan, pelayanan dalam bidang pengaturan. Nah itu pelayanan juga. Bagaimana pelayanan itu pembangunan juga pelayanan sebenarnya.
ada pemberdayaan, ada pembangunan. Nah, itu berkaitan dengan fungsi. Nah, jadi sebenarnya apa ya kalau itu fungsi pemerintahan daerah atau local government? Nah, ini sebenarnya apa harus dengan fungsi itu diserahkan, fungsi pengaturan, fungsi pelayanan, fungsi pemberdayaan, dan fungsi pembangunan itu apa perlu diberikan kepada pemerintah daerah atau local government, dan bagaimana prakteknya? Nah, ini yang sangat-sangat penting. Saya akan membahas dulu bagaimana latar belakang munculnya local government, terutama di wilayah Inggris Raya. Ya, di Inggris Raya itu pelayanan publik itu dulunya diselenggarakan oleh badan-badan atau lembaga-lembaga atau komisi-komisi. Ya, ini sebenarnya dilakukan. Misalnya untuk pelayanan konstruksi, ada komisi konstruksi wilayah. Ada pelayanan pendidikan, ada dewan pendidikan. Dan ini yang semua yang ngatur kegiatan pelayanan ke masyarakat itu mereka itu. Ada kalau ngurusi transportasi masyarakat, transport publik, ada yang namanya badan transportasi. Jadi setiap urusan pelayanan itu dilakukan oleh komisi, badan, atau dewan khusus, sehingga untuk memberikan pelayanan yang begitu banyak gitu ya, banyak badan, komisi, dan dewan. Itu persoalannya. Jadi banyak hal macam itu. Hal ini dianggap tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Ya minimal satu badan aja itu anggotanya 8, maka rakyat itu dalam satu urusan itu harus membebani biayanya itu 8 orang itu. Makanya di Inggris itu daripada dilakukan oleh badan, dewan, komisi, maka dibentuklah pemerintahan daerah atau local government itu. Nah, local government itu di sana itu yang menentukan kebijakan dan melaksanakan kebijakan itu sama satu kelompok orang, dan tidak terlalu banyak, paling banyak 8 orang. Jadi kalau di sini mah jadi bupati dan reng-rengannya cukup 8 orang. Demikian juga yang dia yang membuat peraturannya, DPRD-nya itu cukup 8 orang. Ya, jadi gabung sehingga pelayanan itu jadi efisien. Tentu saja kalau efisien jadi efektif. Biaya yang dibebankan ke masyarakat itu tidak besar. Nah, itu tujuan dari local government. Bagaimana latar belakang di sana itu. Tapi kenyataannya di Indonesia itu berbeda. Ya, di Indonesia itu sangat-sangat berbeda. Pemerintahan daerah ini kalau kita di Sumedang saja bisa ada itu 4.000 orang. Belum ditambah dengan anggota DPRD itu 50 orang. Jadi sangat besar. Dinas banyak, kecamatan banyak. Jadi birokrasinya sangat gemuk, tidak efisien, bukan mungkin lagi nih, tapi memang mengakibatkan biaya memberikan pelayanan itu jadi sangat besar. Ya, jadi sangat-sangat besar. Tapi memang menampung tenaga kerja di Indonesia, itu kelebihannya.
tapi banyaknya kurang semua. Belum lagi anggota DPR-nya. Nah, tentu saja ini mengumpulkan gaji yang besar, belum besar, harusnya dipakai untuk kegiatan yang memberikan pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Ini dipakai unsur gaji dan tunjangan dan honor-honor yang lain. Itulah bedanya. Dan celakanya di Indonesia itu ternyata belum itu. Apa yang diberantas di Inggris, komisi, dewan, lembaga, badan yang dibentuk oleh masyarakat sehingga dibubarkan, di samping sudah ada local government, ada lagi itu dewan-dewan itu, ada dewan pendidikan, ya, ada komisi kependudukan, dan banyak lagi komisi yang seharusnya ditangani oleh pemerintah dan cukup efisien. Ini tambah lagi, jadi semakin besar. Dan dana itu habis saja untuk membiayai itu, tidak untuk pendidikan masyarakat. Nah, itu saya kira yang perlu diperhatikan tentang latar belakang bagaimana local government itu. Nah, itu sekira bicara tentang fungsi, ya, bicara tentang fungsi itu ke sana arahnya. Nah, oleh karena fungsi, tugas pokok dan fungsi itu sebenarnya ya kita berkaitan dengan paradigma pemerintahan. Nah, ini ada beberapa paradigma pemerintahannya. Pertama ada ruling process, proses mengatur tadi, makanya melahirkan tugas pokok dan fungsi yang mengatur. Ya, mengatur bagaimana supaya tidak terjadi konflik di masyarakat, tidak supaya mengatur supaya masyarakat itu bisa terlayani dengan baik, kemudian bertanya, mengatur supaya masyarakat jadi sejahtera. Itulah kegiatan mengatur itu, bukan mengatur bagaimana caranya supaya mendapatkan sumber-sumber pendapatan. Boleh mengatur sumber-sumber pendapatan, tetapi jangan sampai merugikan masyarakat. Itu plus mengatur ini. Yang kedua, ini ada paradigma governing process. Proses penerimaan terhadap pemimpin ini mengalami pergeseran ke arah kebutuhan pemerintah yang mampu menghadirkan konsensus melalui proses governing yang dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum yang mengikat. Nah, ini proses governing itu, ini bahwa pemerintahan itu sekarang perlu berkolaborasi, berkoalisi, ya, koalisi dengan yang lainnya untuk membentuk konsensus, sehingga ketika sudah menjadi peraturan, sudah menjadi suatu kebijakan, menjadi suatu program, itu mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, itu yang sangat pentingnya di situ, ada dukungan dari masyarakat. Yang terakhir, paradigma yang terakhir itu adalah paradigma administer proses, kehadiran pemerintahan yang membangun sistem administrasi yang baku dan abstrak, di mana prosedur, persyaratan, dan aturan main untuk pengambilan keputusan. Nah, ini juga harus administer proses ini. Jadi bagaimana ketata laksanaan, bagaimana SOP gitu ya bisa dibangun di dalam mengambil keputusan-keputusan. Tidak apa yang ada di otak lalu dilaksanakan, tapi harus direncanakan. Ada hal yang baku yang harus dilaksanakan. Nah, ini yang pemerintahan itu. Jadi sebenarnya harus terbangun itu semua. Nah, ini saya kira bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa dalam rangka fungsi-fungsi tugas pokok dan kemudian itu kembali kepada yang 4 tadi, pengaturan, lalu pelayanan, pemberdayaan, dan bangunan. Walaupun kalau saya peras bukan menjadi ekasila ya, bukan, tapi yang saya peras itu menjadi pelayanan semuanya. Pengaturan ini fungsi pengaturan, fungsi pembuatan kebijakan kadang-kadang dianggap sama, tapi pada dasarnya kadang-kadang itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau kebijakan itu berkaitan dengan bagaimana arah ke depan
pemerintahan ini, sedangkan pengaturan itu bagaimana supaya rakyat itu bisa hidup dengan damai, dengan tenang. Nah, itu pengaturan. Misalnya kalau pengaturan itu KTP, itu jangan lupa itu pelayanan tapi dalam bentuk pengaturan di KTP. KK, kartu nikah, SIM, itu pengaturan. Mengapa? Ya, supaya ada ketenangan. Jangan sampai orang yang tidak bisa mengemudi di jalanan, mabok, menabrak orang lain. Itu tidak keamanan. Nah, itu fungsi pengaturan. Ya, itu KTP. Termasuk perizinan, itu pengaturan itu. Ya, misalnya bahwa setiap perusahaan yang mau produksi barang dan jasa harus melakukan analisis dampak lingkungan, harus membuang limbahnya dengan baik. Nah, itu pengaturan itu. Lalu yang selanjutnya ini berkaitan dengan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ya sebenarnya yang dibutuhkan di dalam masyarakat itu sebenarnya partisipasi. Tapi sebelum masyarakat berpartisipasi itu ya harus diberdayakan dulu. Mengapa? Kalau orang yang berpartisipasi itu minimal ada kemampuan yang dimilikinya. Kemampuan apa kalau berarti? Pertama, kemampuan ide, mengeluarkan buah pikiran. Itu berpartisipasi dalam buah pikiran. Yang kedua, partisipasi di dalam dana, uang. Memberikan sumbangan, uang, sumbangan dana. Itu juga harus punya kemampuan. Selanjutnya, memberikan partisipasi dalam bentuk material, barang. Nyumbang pasir, nyumbang semen, nyumbang batu bata, itu juga perlu kemampuan. Nah, orang-orang yang tidak berdaya, katakanlah orang miskin, itu biasanya tidak memiliki kemampuan itu. Ya, tidak memiliki kemampuan mau menghasilkan buah pikiran, kumaha yang nur bendo bae. Itu sering kali muncul ke situ. Demikian juga tidak punya kemampuan uang. Bagaimana memberikan sumbangan kalau tidak punya kemampuan uang? Apalagi demikian juga kalau sumbangan bentuk material. Dia juga mampu, dia bisa membeli. Bagaimana kalau sumbangan dalam bentuk tenaga? Nah, ini juga itu biasanya orang miskin, orang yang tidak berdaya itu untuk mendapatkan tadi uang, barang, kebutuhan hidupnya itu harus berjuang dari subuh ke subuh lagi. Jadi pergi pagi pulang pagi gitu. Ya, itu sehingga tidak memiliki kemampuan untuk menyumbangkan tenaga. Oleh karena itu sebelum berpartisipasi itu maka perlu pemberdayaan. Ya, terutama supaya bisa memberikan buah pikiran, maka perlu diberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan. Sehingga dia sudah terlatih dalam memberikan buah-buah pikirannya. Kalau dia mau menyumbangkan duit, maka harus perlu diberdayakan supaya dia meningkat penghasilannya. Demikian juga kalau sarana prasarana atau material itu ya harus meningkat duit juga. Nah, ini sebenarnya pemberdayaan itu diberikan. Nah, pemberdayaan ini sebenarnya di dalam konsepnya itu tidak hanya berkaitan dengan atau tidak berangkat dari nol pemberdayaan itu ya. Bisa saja yang diberdayakan itu kalau misalkan kita hitung dari 1 sampai 10, maka pemberdayaan itu bisa orang itu sudah memiliki kemampuan 5 diberdayakan sehingga jadi 8 gitu ya. Itu
Jadi yang tadinya pengetahuannya pas-pasan jadi lebih mumpuni. Yang tadi penghasilannya cuma 5 juta sebulan menjadi 10 juta sebulan. Itu konsep pemberdayaan. Nah, selanjutnya itu konsep tentang pembangunan. Nah, ini pembangunan. Sebenarnya ini juga belum pertanyaan. Memang ini pembangunan ini memang ada ada paradok-paradok di dalam pembangunan ini. Yang sangat terkenal itu paradok pembangunan itu apa ya? Ya untuk menciptakan kegiatan saja. Karena pada dasarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang ini di Indonesia itu bukan pembangunannya harusnya, tapi memang itu tugas rutin pemerintah. Kalau di negara-negara lain yang Amerika Serikat, di Jepang itu menjadi tugas rutin saja itu. Tapi di Indonesia itu pembangunan. Mengapa seperti itu ya? Supaya bisa mendatangkan dana, terutama dari negara. Supaya membangun infrastruktur, nggak ada modal, punya alasan untuk ngutang ke negara lain. Nah itu konsep pembangunan ya. Nah itu saya kira yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.